Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Seperti yang kita ketahui, menurut WHO itu sendiri, usia anak dari kandungan hingga 19 tahun. Sedangkan menurut undang-undang dari kandungan hingga usia 18 tahun. Ada perbedaan 1 tahun antara menurut WHO dan juga undang-undang begitu. Dan anggaplah perundang-undangan ini sendiri, usia 19 tahun itu tadi dijadikan sebagai patokan dengan melakukan pembatasan usia agar persiapan dan kesiapan itu tadi betul-betul dapat dirasakan begitu Bu ya. Dari penyebabnya ini sendiri kira-kira seperti apa sih Bu, mengingat di Kalsel sendiri pun juga masih banyak yang terjadi. Iya, jadi salah satu penyebab yang menjadikan adanya pernikahan anak itu adalah tradisi. Tradisi ini tidak bisa kita hindari sebenarnya karena memang kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada tradisi di masyarakat di mana menikahkan anak dalam usia dini itu adalah suatu kebanggaan. Artinya anaknya bisa cepat laku, bisa cepat kawin, itu menjadi kebanggaan keluarga. Ini sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada tradisi di masyarakat kita yang masih hidup yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang tua ini banyak sekali kasusnya yang terjadi kalau kita baca berita di online. Ini anaknya sebenarnya, terutama anak perempuan, dia tidak ingin menikah sebenarnya, tapi dia dipaksa oleh orang tuanya. Orang tuanya memaksa, ini berbagai macam latar belakang, di antaranya yang pernah saya baca itu misalnya karena yang melamar anak gadisnya ini adalah teman. Kemudian yang melamar anak gadisnya ini adalah atasannya. Ini menjadikan orang tua tidak enak untuk menolak lamaran itu, sehingga berakibat memaksa si anak perempuan untuk menikah dalam usia anak. Padahal si anak masih ingin sekolah sebenarnya. Nah, ini batasan 19 tahun ini sebenarnya kalau untuk usia sekolah, kalau kita hitung usia 7 tahun memasuki SD, kemudian tambah 6 tahun selesai SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ini 19 tahun itu artinya baru selesai SMA sebenarnya. Nah, batasan ini sebenarnya kalau dilihat dari usia sekolah, masih sangat muda sebenarnya, tergolong muda. Jadi sebenarnya undang-undang kita memberikan batasan yang minimal sebenarnya. Minimal itu lulus SMA. Kalau di bawah itu berarti tidak lulus SMA kalau di bawah itu sebenarnya. Nah, ini banyak hal kalau anak itu ternyata dipaksa oleh orang tua padahal masih bersekolah. Dia ingin melanjutkan sekolah, dia ingin kuliah misalnya. Ini banyak yang terjadi kalau kita baca di berita online. Kemudian penyebab yang ketiga ini adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini juga menyebabkan tingginya angka pernikahan anak. Ini kalau kita lihat pengajuan perkara dispensasi di pengadilan agama, ini alasan mengapa orang tua mengajukan dispensasi ini didominasi oleh karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah sedemikian bebas dengan pacarnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Nah, ini salah satu yang mendominasi mengapa orang tua mengajukan dispensasi di pengadilan agama. Ini juga satu fenomena yang sebenarnya sangat memprihatinkan kita juga. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan mengapa terjadi pergaulan bebas, media sosial, media online yang bisa diakses oleh anak-anak yang sebenarnya bukan untuk konsumsi anak-anak, ini juga memicu terjadinya pergaulan bebas sebenarnya. Oke. Iya.
Ada lagi, Bu? Kemudian yang keempat ini terkait dengan masalah ekonomi. Artinya kemiskinan yang mencekik itu memaksa orang tua untuk cepat-cepat mengawinkan anaknya. Supaya bebannya dirasa berkurang gitu ya, Bu, betul ya? sekali. Oke. Betul sekali. Artinya dengan adanya kurang lebih dirata-ratakan dengan mungkin lebih banyak faktor yang kemudian juga memicu untuk terjadinya pernikahan anak. Namun 4 yang kemudian juga menjadi garis besarnya ya, Bu ya. Iya. Baik itu tadi istilahnya karena ekonomi, orang tua yang memaksa, tradisi ataupun juga pergaulan bebas yang kemudian juga hari ini menjadi sebagai sebuah hal yang kita tidak bisa pungkiri itu terjadi dengan begitu banyak budaya asing yang kemudian juga masuk tanpa bisa difilter, kemudian juga hal lainnya yang cukup menjadi pengaruh besar begitu terhadap perkembangan dan pola pendidikan anak. Ini bisa menjadi sebagai salah satu pendorong untuk bisa terjadinya pernikahan anak. Bicara mengenai pernikahan anak di usia 19 tahun memang menjadi umur yang kemudian juga disarankan oleh pemerintah, bahkan juga mungkin oleh agama. Dalam perspektif agama sendiri sebenarnya pasti kan memang Al-Quran itu sendiri mengatur ya, Bu ya, untuk kemudian juga sejauh mana anak usia berapa, walaupun memang tidak secara mendetail Al-Quran menyebut usia berapa harus menikah antara perempuan dan laki-laki. Namun kalau kita lihat dari cerita Nabi dan lain sebagainya, Nabi Muhammad saja menikah usia 25 tahun. Nah, sejauh mana sebenarnya secara perspektif hukum, Bu, melihat fenomena ini sendiri? Iya, baik. Kalau di dalam agama kita, agama Islam, itu batasan usia itu tidak disebutkan. Tapi di dalam Islam itu menyebutkan balik. Di dalam surah An-Nisa ayat 6 itu ada disebutkan bahwa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ini hatta idza balagun nikah ini menunjukkan usia yang cukup untuk melakukan pernikahan. Jadi istilah di dalam ayat Al-Quran itu adalah usia yang cukup untuk melakukan pernikahan. Jadi Al-Quran sendiri tidak menyebutkan batas usia sebagaimana di dalam undang-undang, di dalam undang-undang kita, tapi disebut dengan balagun nikah. Nah, jadi ada batas kemampuan untuk menikah. Kalau di dalam hadis itu disebutkan, di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, ya ma'syarat sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj. Nah, ini disebutkan yang diseru oleh Nabi itu adalah pemuda. Wahai pemuda. Nah, wahai pemuda, apabila telah sanggup atau mampu untuk membiayai keluarga, maka hendaklah menikah. Nah, jadi Al-Quran ataupun hadis itu tidak menyebutkan batasan usia, tapi sebenarnya dengan tidak menyebutkan batasan usia itu malah lebih sangat ketat sebenarnya, karena di sana ada kemampuan. Ada kemampuan dari segi ekonomi. Kalau di dalam tafsir surah An-Nisa ayat 6 itu yang disebutkan batas usia yang mampu, dianggap mampu untuk menikah itu ada 3 kategori. Yang pertama, dia mampu dalam mengelola harta, mengelola keuangan. Jadi seseorang dikatakan sudah cukup usia untuk menikah manakala dia mampu mengelola atau mengatur keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu menjaga harta. Mampu menjaga harta ini artinya dia sudah melampaui bekerja. Dia bekerja lalu mempunyai harta, iya. Jadi tidak lagi diperbincangkan orang ini mempunyai penghasilan apa tidak, tapi sudah melampaui sebenarnya. Jadi kriteria yang pertama, dia mampu mengelola harta. Ini menunjukkan ada harta yang dikelola, ada harta yang dikelola. Kemudian dia mampu menjaga harta, menunjukkan ada harta sebenarnya yang dijaga.
Nah, ini sudah melampaui sebenarnya. Islam itu menghendaki orang yang menikah itu adalah yang benar-benar mampu dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, di dalam tafsir itu seseorang dikatakan mampu untuk menikah itu adalah dia mempunyai pemahaman yang bagus tentang syariat. Pemahaman yang bagus tentang syariat, termasuk pemahaman tentang pernikahan. Oke. Iya. Artinya dengan kondisi ekonomi ini bisa menjadi pertimbangan. Ranah biar tidak kemudian juga disalahartikan oleh masyarakat, atau mungkin juga bagi para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi mungkin dari UIN gitu ya dan lain sebagainya yang insya Allah juga nanti ketika sudah lulus memiliki keinginan untuk kemudian juga menikah, pasti kan memerlukan begitu banyak hal yang kemudian juga dipikirkan. Mampu di sini, apalagi bagi para pemuda hari ini disibukkan dengan perspektif jujuran, kalau kita orang Banjar, kemudian juga mahar dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas ini ya Bu ya, di segmen berikutnya, karena bicara mengenai mampu, apakah memang harus kaya dulu baru menikah, atau bisa saja menikah terlebih dahulu baru kayanya bersama-sama. Kita akan bahas ini, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.